Pengkhianatan di tengah peperangan. Bagaimana tragedi Kanso mengubah wajah kota Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting namun seringkali terlupakan dalam sejarah kota Pariaman. Tragedi Kanso. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1944 di tengah masa penjajahan Jepang dan meninggalkan jejak yang mendalam bagi masyarakat Pariaman, khususnya komunitas Tionghoa. Kota Pariaman di pesisir pantai Sumatera Barat menawarkan keindahan alam yang memikat. Pantai pasir putihnya yang membentang, kantor-kantor dinas yang berdiri kokoh, dan aroma rempah-rempah semerbak di udara. Semuanya menciptakan harmoni yang menawan. Namun, di balik pesona eksotis ini terkubur sebuah kisah kelam yang hampir terlupakan oleh waktu. Tragedi Kanso. Peristiwa yang terjadi di masa lalu itu seperti bayang-bayang yang tak terlihat menorehkan luka mendalam pada sejarah komunitas Tionghoa di Pariaman. Insiden Kanso bukan sekedar peristiwa sejarah biasa. Ia adalah sebuah tragedi yang mengubah nasib, mengocok sendi-sendi kehidupan, dan meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus dari ingatan kolektif masyarakat. Kisah ini yang selama ini terpendam dalam lipatan waktu akan kita ungkap sedikit demi sedikit untuk mengenang dan menghargai perjuangan mereka yang telah mengalaminya. Mari kita telusuri jejak-jejak tragedi Kanso dan saksikan bagaimana peristiwa ini membentuk identitas dan keberlangsungan komunitas Tionghoa di Pariaman hingga saat ini. Tahun 1944, bayang-bayang kekalahan Jepang di medan perang mulai terasa di Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk peralihan kekuasaan yang penuh ketidakpastian, suasana tegang menyelimuti kota Pariaman. Di balik keindahan pantai dan keramaian pasar, sesuatu yang mengerikan tengah terjadi. Disinilah, di kota yang dikenal dengan keindahannya, terjadi peristiwa yang kelam dan hampir terlupakan. Tragedi Kanso bukan hanya sekedar pembunuhan, tetapi pembantaian terhadap beberapa warga keturunan Tionghoa yang menandai berakhirnya era keemasan komunitas Tionghoa di Pariaman. Rumah-rumah toko yang dulunya ramai dan semarak kini menjadi sunyi dan kosong. Gelak tawa dan aktivitas perdagangan yang pernah mewarnai kehidupan sehari-hari diganti oleh kesunyian dan kesedihan yang mendalam. Insiden Kanso bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi komunitas Tionghoa di Pariaman. Peristiwa ini meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan, sebuah catatan kelam dalam sejarah kota yang menyimpan begitu banyak keindahan. Kisah insiden Kanso menjadi pengingat akan betapa rapuhnya perdamaian dan betapa pentingnya menghargai keberagaman dalam sebuah masyarakat. Di tengah perjuangan sengit melawan penjajahan, sekelompok warga Tionghoa terdorong oleh berbagai faktor, entah itu paksaan, ancaman, atau bahkan keyakinan akan masa depan yang lebih baik di bawah kekuasaan Jepang, memilih jalur yang akan mengubah nasib komunitas mereka selamanya. Mereka menjadi mata-mata bagi Jepang, membocorkan informasi vital mengenai lokasi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Informasi yang mereka berikan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa di pihak pejuang kemerdekaan. Para pejuang yang berjuang tanpa lelah untuk membebaskan tanah air dari cengkraman penjajah terbunuh secara tidak adil karena pengkhianatan yang tak terduga. Berita tentang pengkhianatan ini menyebar bak api di padang kering. Kemarahan dan rasa sakit hati meledak di tengah masyarakat. Kepercayaan yang selama ini terjalin antara masyarakat pribumi dan komunitas Tionghoa hancur berkeping-keping. Tak ada lagi toleransi dan pengertian.
Yang ada hanya rasa curiga, ketakutan, dan dendam. Atmosfer yang tegang dan penuh kebencian menyelimuti kota Pariaman. Akibatnya, gesekan rasial pun tak terhindarkan. Komunitas Tionghoa yang selama ini hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi mendadak menjadi sasaran kemarahan dan tuduhan. Mereka yang dituduh sebagai pengkhianat, walaupun tidak semua anggota komunitas terlibat dalam pengkhianatan tersebut. Dalam situasi yang mencekam dan penuh ancaman, komunitas Tionghoa dipaksa untuk mengambil keputusan yang menyakitkan. Mereka harus mengungsi, mereka meninggalkan rumah, toko, dan segala harta benda yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka meninggalkan kehidupan yang telah mereka bangun dengan susah payah, terpaksa memulai hidup dari nol di tempat yang baru dan asing. Pengungsian massal ini bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi generasi berikutnya. Insiden Kanso menjadi bukti nyata betapa mudahnya prasangka dan ketidakpercayaan dapat merusak tatanan sosial dan memicu tragedi kemanusiaan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan, kepercayaan, dan keadilan dalam menghadapi tantangan dan konflik. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami konteks sejarah yang kompleks dan menghindari generalisasi yang dapat menjerumuskan kita pada kesalahpahaman dan ketidakadilan. Insiden Kanso meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di kota Pariaman. Setelah peristiwa tragis tersebut, komunitas Tionghoa yang dulunya ramai dan makmur terpaksa meninggalkan kota yang telah menjadi rumah mereka selama bergenerasi. Mereka pergi dengan hati yang hancur, meninggalkan di belakang rumah-rumah, toko, usaha-usaha yang telah dibangun dengan susah payah, dan kenangan indah yang tak ternilai harganya. Aset-aset mereka yang dulunya menjadi simbol kemakmuran dijual dengan murah, bahkan terbengkalai dan diambil alih pihak lain. Kepergian mereka meninggalkan kesunyian dan kekosongan di jantung kota Pariaman. Landscape sosial kota pun berubah selamanya. Keberagaman yang pernah menjadi ciri khas Pariaman memudar. Insiden Kanso bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga sebuah kehilangan yang besar. Sebuah babak penutup yang menyedihkan bagi sejarah komunitas Tionghoa di Pariaman. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangkan, peristiwa kelam ini terus menghantui, mengingatkan kita akan betapa rapuhnya perdamaian dan betapa pentingnya menghargai keberagaman. Insiden Kanso bukanlah sekedar catatan kaki dalam sejarah kota Pariaman. Ia adalah sebuah bab penting yang harus diingat dan dipelajari. Peristiwa kelam ini dengan segala dampak yang tragis mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kewaspadaan dalam menghadapi konflik dan tantangan sejarah. Ia mengingatkan kita akan betapa rapuhnya perdamaian dan betapa mudahnya perselisihan memicu kekerasan dan penderitaan. Lebih dari itu, insiden Kanso menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya saling memahami, menghargai keberagaman, dan membangun hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat. Dengan mengingat dan mempelajari peristiwa ini, kita dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Mari kita jadikan insiden Kanso sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala bentuk konflik dan ancaman yang dapat mengganggu kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Semoga kisah ini menjadi pengingat abadi akan pentingnya toleransi, keadilan, dan persaudaraan dalam membangun bangsa yang lebih baik. Insiden Kanso merupakan peristiwa kelam yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah kota Pariaman. Peristiwa ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga cerminan dari kompleksitas hubungan antar kelompok masyarakat dan dampak dari konflik yang berbasis pada prasangka dan ketidakpercayaan. Bagaimana kita sebagai masyarakat modern memandang peristiwa ini? Apakah kita cukup memahami konteks sejarahnya atau hanya melihatnya sebagai sebuah catatan hitam putih tanpa nuansa?
Lebih penting lagi, apakah kita telah belajar dari kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan damai? Insiden Kanso seharusnya menjadi pengingat akan pentingnya persatuan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Peristiwa ini mengajarkan kita betapa rapuhnya perdamaian dan betapa mudahnya perselisihan memicu kekerasan dan penderitaan. Mari kita renungkan bersama bagaimana kita dapat mencegah terulangnya tragedi serupa dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Saya mengajak Anda untuk berbagi pendapat dan refleksi Anda tentang insiden Kanso dan dampaknya terhadap sejarah Pariaman di kolom komentar di bawah ini. Jangan ragu untuk menyampaikan pandangan Anda seberapapun singkatnya. Semoga diskusi ini dapat menjadi jembatan untuk saling memahami dan membangun empati. Dan jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini agar semakin banyak orang yang dapat belajar dari sejarah dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.